Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mutia Novaska. Kali ini kita akan membahas tentang teks cerita pendek. Apa itu teks cerita pendek? Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra berupa prosa yang menggambarkan suatu tokoh serta lingkungannya yang disertai dengan bermacam permasalahan yang menimpanya, serta bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Selain mengetahui tentang pengertian cerpen, kita diharuskan mengenali ciri-ciri cerpen. Apa saja ciri-cirinya? Berikut ditampilkan 9 poin. Yang pertama, tulisannya singkat, padat, serta jelas. Kata terdiri tidak lebih dari 10.000. Biasanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dari tokoh. Dapat dibaca habis dalam sekali duduk. Masalah yang diceritakan merupakan masalah utamanya saja. Penokohannya sederhana, tidak begitu mendalam. Memberikan kesan yang menyentuh bagi si pembacanya. Alurnya tunggal ataupun lurus, dan terakhir, tokoh yang terkait biasanya mengalami konflik sampai menemukan solusinya. Struktur teks cerpen ada 6. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Abstrak ini bersifat opsional atau dalam artian bahwa setiap cerpen ini boleh tidak terdapat struktur abstrak tersebut. Yang kedua, orientasi. Orientasi berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada komplikasi, biasanya mendapatkan karakter ataupun watak dari berbagai tokoh cerita pendek tersebut. Hal ini karena pada bagian komplikasi, kerumitan mulai bermunculan. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks, serta sudah mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik yang terjadi tersebut. Yang kelima, resolusi. Pada bagian resolusi, pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Dan terakhir, ada koda. Pada bagian koda, terdapat nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari cerita pendek tersebut oleh pembacanya. Kaidah kebahasaan cerpen ada 6, di antaranya memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku, seperti penampilan fisik juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Misalnya, seperti sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh lainnya. Berikutnya, memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contoh, misalnya, di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun, dengan dedaunan dan lain hal sebagainya. Berikutnya, menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. Berikutnya, bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi, seperti pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal. Berikutnya, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Terakhir, bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen ini terbagi dua. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, penokohan, alur atau plot, setting atau latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat.
Sementara ekstrinsik terdiri dari latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang. Kita akan bahas unsur intrinsik dulu. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua, penokohan. Merupakan pemberian sifat pada tokoh yang ada di dalam cerita. Terdapat dua metode untuk mengidentifikasi watak seorang tokoh, yaitu dengan cara metode analitik atau secara langsung dan metode dramatik atau secara tidak langsung. Yang ketiga, alur atau plot. Merupakan rangkaian kejadian dalam suatu cerita. Terdapat 3 alur yang kita kenal, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Yang keempat, setting atau latar. Sebagai tempat peristiwa, waktu, dan suasana yang digambarkan dalam sebuah cerita. Yang kelima, sudut pandang. Sebagai posisi pengarang dalam cerita. Yang keenam, gaya bahasa. Merupakan cara untuk menggambarkan sebuah kata atau kalimat dalam cerita supaya lebih indah dan bermakna. Dan yang terakhir, amanat. Biasanya berisi pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Berikutnya kita beralih kepada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Merupakan suatu hal yang dijadikan suatu cerita supaya sesuai dan bisa diterima di dalam masyarakat. Dan yang kedua, latar belakang pengarang. Merupakan bentuk dari penjelasan dari pembuat cerita mengenai jalan cerita yang dibuatnya sehingga sebuah cerita itu menjadi menarik. Itulah tadi penjelasan mengenai teks cerpen. Apakah Anda yakin sudah paham? Kalau begitu, silakan kerjakan tes di slide berikutnya. Selamat mengerjakan, jangan curang ya.